Terus iso ora diomongin lho nek keris momen keris zaman biyen itu konsepsinya itu adalah menuju satu perjalanan spiritual sing lebih tinggi. Manembah marang Gusti sing ora ukur-ukur. Nek hari ini apa konsepnya cukup ke ada materi. Materi. Nah, jadi pangkat, derajat, kekayaan ngono lebih ke situ. Kan ini kan juga apa ke gradasi filosofi kan. Betul, iya. Ya Kang ya. Nek biyen kan orientasinya tuh ngono lho. Makanya cenderung biyen tuh mungkin cukup sederhana. Tapi yo duit ya seiring perkembangan zaman kan kebutuhan manusia kan juga semakin meningkat. Jadi keinginan juga mempengaruhi kan. Mempengaruhi. Kalau yang biyen kan cukup sederhana. Pengen gawe keris yo. Wis gawe keris ngene iki ae. Supaya aku iso lebih cedhek karo sing kuwasa, sing anu. Jadi lebih ke kesederhanaan dan tingkat spiritual yang tinggi. Karena yo nyadari juga sih untuk keinginan juga sik gorong akeh ngono lho Kang. Wis saiki kan semakin berlomba-lomba untuk menjadi yang nomor 1 istilahnya. Ya sak dermo lah lek ngaran wong. Iya sak dermo. Ya bisa dilihat dari ini kan. Nah, ini kan era-era sekarang. Ini apa namanya warangkanya ini dari kayu raja. Kayu raja itu endemik Kalimantan. Jadi kayu ini tumbuhan ini cuman ada di Kalimantan. Lek wong ngarani iki apa ya istilahnya duduk cendono apa ya? Kayu-kayu yang istilahnya kayu langka, kayu bertuah lah. Ini kalau di center bisa tembus merah itu warnanya, kayu raja. Ini cuma ada di Kalimantan ini. Warnanya, iya. Kalimantan tapi ini keris kan, apa era Jawa, era sekarang. Gitu. Dan ini dapurnya sengkelat. Ini agak unik karena lungguhe nang patrem. Betul. Keris pendek. Jarang bikin keris pendek sengkelat. Karena apa? Karena looknya banyak. Sengkelat kan look telulas. Jadi look itu akeh gitu loh. Untuk bikin keris pendek dan berlook banyak itu agak membutuhkan keahlian khusus untuk. Asal sing diarani sengkelat itu sing ndine to, Kang? Apa to? Ya, ciri khasnya looknya. Look terus 13. Ada look 13. Dia punya apa namanya kembang kacang, lambe gajah. Nah, itu jalen. Cirinya kuwi kan. Iya. Oh. Terus ada sogokan rangkap di sini. Sogokan rangkap. Ini namanya sogokan. Oh, sogokan rangkap. Yo. Terus Kang. Ini pamori kulit semongko. Pamori kulit semongko. Lho sejarahnya sengkelat itu kan beda Kang. Kayaknya sengkelat itu dibuat pada era Majapahit ya. Nah, ketika Majapahit mengalami satu kondisi konflik itu ya. Dulu Kang. Makanya itu kan kalau nggak salah ceritanya kan waktu itu keris itu diciptakan kalau nggak salah gawe apa Kang ya? Sengkelat itu. Waktu era-era Majapahit dia ngusir kena pagebluk. Oh ya, kena pagebluk. Akhirnya dapur itu berkembang sampai sekarang. Nah, sengkelatnya Majapahit itu dibuat oleh Empu Supo. Karena memang dia sedang mengalami pamornya Majapahit memang lagi bermasalah. Ya. Akhir-akhir kalau nggak salah itu. Betul. Majapahit. Di era itu muncul dua keris juga yang akan nanti nandingi sengkelat itu ya. Itu namanya apa? Setan kobra atau apa ya? Sosro. Bukan kan? Bukan. Kalau menyang kalau salah. Kalau menyang. Boten. Campur baur dapurnya. Jadi kalau nggak salah ya waktu itu untuk mengalahkan sengkelat itu berkumpul empu-empu itu untuk menempa satu keris itu. Makanya disebut keris campur baur itu. Tadi dapurnya gak karu-karuan, soalnya sing gawe kan wong akeh. Untuk mengalahkan bahkan ada cerita itu Kang. Kan ben itu ya akhirnya keris sengkelat itu nanti terbang ke langit. Mencelat itu. Sampai terjadi sesuatu di langit luar biasa itu. Iya, diceritakannya sih. Keren. Makanya dapur itu masih ada sampai sekarang karena sejarahnya yang sangat luar biasa itu. Dan anehnya Kang di era ini jenengan itu yang sengkelat yang looknya 13
yang biasanya panjang tiba-tiba patrem. Patrem. Piye lek nek analisane jenengan nek? Banyak versi sih kalau keris patrem itu ya. Sebagian orang mengatakan untuk sikepan lah, istilahnya sikepan itu jimatan ya, bisa dibawa sewaktu-waktu dan bisa dibawa kemana-mana, jadi nggak mencungul gede gitulah istilahnya. Kelihatan. Ada juga yang mengatakan keris patrem itu untuk keris anak-anak, jadi Untuk perempuan biasanya. bisa juga keris untuk perempuan, jadi diciptakan untuk anak-anak raja atau keris patrem seperti itu. Tapi memang Kang, ono sejarah bahwa di salah satunya sebuah catatan di mana catatannya Cina itu loh Kang, saudagar Cina atau penjelajah Cina ketika masuk ke Majapahit itu ada catatan bahwa arek-arek cilik di Jawa di Majapahit itu kabeh nyengkelit keris. Dia menyebutkan itu. Jadi memang keris itu di era biyen Pak Sun itu wis kabeh duwe Pak Sun. Jadi memang yo wong wedok duwe keris, wong lanang yo duwe keris nganti Di era Majapahit ya. Di Sampai era Majapahit. Era Mataram kan keris kan hanya untuk tingkat raja dan Itu abdi Mataram dalam. Islam, Mataram Islam. awal, Mataram awal. Terus sampai ke Mataram Sultan Agung. Nah, itu baru rakyat biasa boleh pegang keris waktu itu. Makanya era Mataram Sultan Agung itu keris sangat banyak dan sangat bervariasi. Maksudnya Oh iya iya. sudah sangat indah lah untuk pembuatan. Dari lepas dari Kang, kalau Sultan Agung itu juga referensinya keris kenapa banyak diempu di banyak itu salah satunya di era Sultan Agung itu Jawa sedang kedatangan bangsa penjajah. Betul. Sehingga mereka harus mempersenjatai diri. Betul. Makanya produksi keris senjata luar biasa Pak. Ya. Sehingga masyarakat juga diperbolehkan akhirnya untuk keris itu. Berarti keris juga punya fungsi kanggo jogo diri kan? Bela diri ya. Bela diri. Iya, kalau bicara fungsi ya banyak fungsi dari dulu keris itu. Banyak fungsi. Cuman secara spiritual ya. Secara Tapi spiritual. artinya keris juga kan orang punya referensi sebagai senjata tikam juga kan? Wah, itu salah kaprah kalau itu. Saja nih. Salah kaprah. Kita ngomong inilah secara wujud fisik ya. Kalau keris itu memang untuk senjata tikam. Kita lihat kembali dari ini. Itu Di era Majapahit ya. Saya ini bayang dong Kang ya. Keris tipis ini ya. Tipis ini. Nodong. Tipis ini. Terus dibacok wong. sepanjang ini iya kan. Iki sampean bayang no. Lek disodok kira-kira pedhot ora iki keris iki. Ora mungkin. Sedangkan musuh-musuhe Majapahit mbiyen yo Kulit jelas atas bawa, atas loh. bawa tameng kedua dia pakai baju sirah itu baju Lek keris cuman keris ngene yo jelas sakurunge perang yo entek sik wong ngene. Jadi yang diutamakan keris itu sebenarnya bukan dari bukan untuk membunuh. Kita kembali lagi dari pembicaraan awal tadi ya. Berarti sakjane nek Majapahit nggo keris nggo perang nggo bacok-bacok opo, Lek? Ada lagi. Dia kan punya pedang. Pedang Majapahit. Pedang Majapahit. Wah, itu ada lagi. Keren gitu, Lek. Dia punya tombak. Tapi memang Tombak. gunanya untuk Lek. Untuk perang. Oh. Makanya proses tempatnya juga beda, Lek. Tempatnya Jelas. juga beda. Oh, iya. Tempatnya juga beda. Keren. Jadi dari material yang dipakai untuk senjata berperang itu kalau kita lihat, kita amati itu memang ada campuran meteor, cuma lebih banyak ke baja. Bajanya. Lebih banyak ke baja. Sedangkan ketika di keris kan lebih banyak pamor, terus baja sama nikel, perpaduan materialnya kan udah beda. Dan tentunya juga Kang, model rinciannya jelas beda lah. Jelas beda. Nah, nek mungkin perang juga perlu secantik ini seindah inilah ya. Sederhana, yang penting bisa melukai musuh. Betul. Gitu Lek Kang ya. Nah, terus kalau orang beranggapan keris itu untuk membunuh orang, untuk senjata tikam. Kok yang ini piye nih kami? Keris seluk ngene iki. Bukan kluget ngono bukan. Sangat tidak masuk akal. Nah, berarti butuh kajian lagi kalau ada satu argumentasi keris Jawa, khususnya keris Jawa digunakan untuk sebagai senjata tikam itu perlu dikaji ulang ya. Perlu dikaji ulang. Oke. Khususnya untuk keris-keris
zaman-zaman Majapahit. Eranya Majapahit wong tipis-tipis ngene lho ya. Iya, sangat nggak bisa, sangat nggak mungkin lah istilahnya untuk ukuran. Jadi lebih diandalkan di isoterinya, di yoninya. Yoninya. Heeh. Beda lagi kalau ada sejarah bilang yang masa Mataram akhir itu atau Kesultanan Solo muncul brojol tumbak Brojogono. Brojogono. Itu Beda. memang waktu itu kan sedang ada penjajah di Ada sini. penjajah. Dan itu pusaka-pusaka itu diciptakan itu nggak ada pamor. Nggak ada pamor. Itu khusus untuk memang untuk perang. Untuk perang ya Brojogono Jadi- Kang ya. Jadi ada beberapa senjata yang dikeluarkan waktu itu. Salah satunya tombaknya itu tombak rontek kalau nggak salah. Itu tombak itu jadi bukan ditempa. Jadi meriam-meriam yang kita punya dulu itu dicor, istilah dilebur. Dilebur terus dicor. Itu ada toknya PB itu. Dikasih Iya. label-label gitu Mas. Label. Nah, fungsinya memang untuk perang. ya Mas ya. Oke. Tuh. Oke. Tapi jenengan ono ora Mas senjata sing memang sing diduweni ben engko kapan-kapan dibahas lek sing memang khusus kanggo perang. Ada Wah, beberapa. keren. Ada Yes, beberapa. yes. Oke lah, oke. Lanjut. Tapi memang ya ini harus yang harus diketahui sama teman-teman itu untuk merubah image keris itu untuk senjata untuk membunuh itu, kalau menurut saya itu salah besar. Karena keris itu fungsinya lebih dari itu sebenarnya. Kalau untuk membunuh pun nggak perlu fisiknya yang dikeluarkan. Sampai seperti itu kan, keris itu kan. Jadi Iya, sangat luar biasa. Nggak perlu kita tatap muka terus tak tusukkan keris itu ke sampean, nggak perlu. Teko omahe tak budalno kerisku wis. Seperti itu keris itu. keren. Iya. Jadi iya. sangat kalau untuk saya sangat Tidak pas. tidak pas Tidak kalau pas, dikatakan keris itu untuk. Ngono. Oke. Oke, lanjut. Sedangkan dari sisi tajam gusen kalau ngarani sisi tajam kalau ujungnya sih jelas runcing ya. Cuman kalau sisi edge atau wilah sisi tajamnya kan sangat nggak masuk akal kalau untuk memotong atau menusuk. Karena dia nggak tajam sebenarnya. Oke. Kita juga bisa lihat dari era-era sebelum Majapahit ya. Itu apa, Kang? Ini petok sigar jantung. Cuman dapurnya jala. Ini rada langka juga ini. Nah, ini petok. Nah, ini juga banyak yang mensalahartikan keris petok ya. Keris petok itu pokoknya wong lek ngarani keris zaman biyen ngono ya. Keris era-era Singosari, keris era-era Kediri, terus era Kauripan. Itu dipukul rata keris petok ngono. Padahal sebenarnya yang dimaksud keris petok itu memang bentuknya harus seperti ikan betok. Seperti ikan betok. Jadi kayak gini. Ikan betok Ini itu. kan kayak ikan betok. Lah untuk sebutan pusaka-pusaka lain ada yang jala. Itu ya tetap jala Buddha. Jala Buddha. Itu belum bisa dikatakan keris betok kalau kayak jala. Terus ada lagi yang wedung. 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 Kuno itu juga. Kuno juga. Terus yang jadikan khususnya dari betok apa tuh, Mas? Betok. Dari spesialisnya dari betok apa, Mas? Pokoknya sistem tempa juga tak kira sangat aneh mesti biasanya. Iya, jadi kalau sistem tempanya sih hampir sama, cuman untuk materialnya yang sedikit berbeda. Jadi untuk di era-era Singosari ke atas ya, Jenggolo, terus Kediri, Toho, Kauripan itu mereka belum mengenal material yang bervariasi. Jadi mereka cuma pakai besi baja sama meteor. Dua unsur itu aja yang dipakai. Makanya sangat simpel dan sederhana. Cuman dari segi bentuk dan seninya, terus detailnya juga sangat luar biasa.
Mosok, Mang. Iya. Kan koyoke nambah sederhana, koyoke kon Sederhana tapi luar biasa kan. Detailnya. Ndi Kang, luar biasanya di mana nih Kang? Nah, ini sudah korosinya udah cukup lumayan parah lah ini. Karena ini temuan darat. Kalau nggak salah. Ini ditemukan di Tuban. Nah, kalau temuan darat bedanya di sini. Di apa namanya? Patinanya. Nah, ini kan ada. Jadi biasanya dia ada 3 warna patinanya. Orange, hitam sama agak-agak biru gitu. Kalau temuan darat seperti itu. Kan mau kayak beda iki lho, Lek. Kok dhek kan betok itu cenderung gak rapi ngono lho. Apa gak ditempa to? Mungkin kayak keahlian khusus kok ngribal sampai mungkin adane ana cap tangane lho, Kang. Heeh, Piye makanya. iku Kang? Piye kok ngono Kang? Sebenarnya pada dasarnya ditempa, Kang. Sebenarnya itu ditempa. Pada dasarnya keris itu ditempa semua. Cuman ada beberapa empu yang punya keahlian tertentu dan apa namanya ciri tertentu. Dia lebih pakai ke manual, jadi nggak pakai tempa, cuman dipejet. Makanya sering kali bedok itu ono kok cap jempole lho. Tap Tangane ya. Itu beda empu lagi. Tapi Cuman, tidak semua bedok nggak semua bedok ada gitu. cap tangannya. Betul. Tapi khususnya model bentuknya, bentuk dapuri, ki yo sederhana kuwi kan ya. Kalau ini bentuknya sigar jantung karena dia lebar di atas, terus dia ada agak apa? Condong leleh. Jadi agak melengkung ke atas, melengkungnya ke yang atas agak melengkung. Sigar jantung. Sigar jantung. Oh, apa maksudnya Kang? Nah, itu sampai sekarang saya belum nemu apa namanya? Apa namanya? Pengertian dari sigar jantung belum ada yang bahas. Belahan Sampai jiwa. sekarang. Belahan jiwa. Mungkin iya. Apa bentuknya itu jantungnya pisang. Mungkin bisa jadi. Hampir mirip kan Jantungnya jantung pisang yang disigar itu bisa Nah, jadi dari bentuknya seperti itu. Cuman untuk filosofinya saya masih belum menemukan ininya. Terus kan yang aneh kau jenengan ini kalau sama nyebut bedok, niki ini kok ono koyo gambar iki lho Kang. Gonjo iki kan. Heeh. Kok ono gaya gonjolnya biasanya kan bedok kan koyoke enggak ono gonjone kan. Nah, itu beda era, Kang. Ini berarti nek kan gonjone Kalau di era Singosari ke atas itu masih belum apa namanya? Sistem apanya? Seninya masih kurang lah. Belum mengalami pembaruan. Jadi gonjo itu kalau nggak salah di era-era Singosari sampai sekarang. Itu baru mengalami pembaruan. Kalau sebelumnya gonjonya tetap ada, cuman dia nempel kan, iras, gonjo iras, istilahnya ya. iras, ya. Sudah ada gonjo, sudah ada apa namanya, mendoknya nggak ada kalau dulu. kan gonjo wilut. Nah, ya. Kalau ini gonjonya biasa, Biasa. iya. Oh iya. Kalau wilut kan agak melung. Kalau wilut itu udah di era-era Majapahit, udah di era-era Majapahit. Saya sabar.